Beginilah suasana saat jenazah MIK, mahasiswi berusia 22 tahun asal Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, usai berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui base camp Suanting, jalur pendakian Gunung Merbabu. Jenazah MIK langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dilakukan visum oleh tim dokter rumah sakit setempat. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban tewas tersambar petir Kamis sore di petak 26 di antara pos 2 dan pos 3 Gunung Merbabu. Diketahui awalnya korban bersama dua rekannya melakukan pendakian Gunung Merbabu via base camp Suanting pada Kamis siang. Kemudian dari laporan tersebut kami bersama dengan TNI, kemudian BPBD, kemudian APBD, warga masyarakat, Pemkab, dan instansi terkait melaksanakan evakuasi di lokasi pos 2 dan 26 di antara pos 2 dan pos 3. Usai dilakukan visum, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Magelang, Puji Hartono, Ainjus melaporkan. 4 warga negara asing asal Spanyol masih dinyatakan hilang pasca kapal yang ditumpanginya karam. Hari ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian yang kini memasuki hari kedua. Pencarian 4 wisatawan asal negara Spanyol masih dilakukan tim SAR setempat. Pencarian masih berfokus di kawasan perairan Pulau Padar dan sekitarnya. Dan sampai saat ini pencarian masih dilaksanakan dengan 4 orang yang belum diketemukan, warga negara asing, warga negara Spanyol. Pencarian terus dilaksanakan sampai dengan hari ini. Dan adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pencarian dari Basarnas sendiri, kantor pencarian pertolongan Maumere, kantor Posar Labuan Bajo, dari TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, dari Polair Labuan Bajo, dari KSOP Labuan Bajo, serta dari masyarakat dan pemilik kapal. Sebelumnya kapal wisata KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat malam. Kapal motor Putri Sakinah berangkat dari Pulau Komodo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Namun setengah jam kemudian kapal mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Jalur wisata Lembang dipadati wisatawan. Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya Sabtu sore. Petugas sudah memberlakukan 13 kali rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Bandung menuju Lembang di Simpang Betrik, Lembang. Arus lalu lintas terjadi peningkatan sebanyak 60% dari hari biasa. Didominasi kendaraan berasal dari luar daerah Jakarta, Jawa Tengah, Solo, dan Jogja. Mulai ada kepadatan, Kita langsung bergabung dengan rekan Yuwono di kawasan wisata Lembang, Jawa Barat, dan ada Gali Wisma juga yang berada di Malioboro, Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu Yuwono yang ada di kawasan Lembang saat ini. Silakan Yuwono, bagaimana situasi di Lembang saat ini? Ini saya berada di Simpang Petrik, di mana dibandingkan 2 hari kemarin, pada hari ini mengalami penonjakan sekitar 60%. Untuk pengaturan mencairkan situasi, polisi memberlakukan sudah 14 kali one way. Namun hingga pukul 18.20 arus lalu lintas mulai berkurang. Seperti dari arah Lembang menuju Bandung mulai terjadi pengurangan kendaraan meskipun masih panjang. Pada saat ini kendaraan dari arah nah, sebaliknya dari arah Bandung arus lalu lintas mulai berkurang. Dan polisi juga hanya mengatur sisa-sisa arus lalu lintas yang dari arah Lembang menuju Bandung. Yuno. Baik, Yuwono, jadi ada 14 kali ya rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan. Baik, kita selanjutnya menuju Malioboro, ada rekan Gali. Gali, bagaimana Malioboro saat ini?
Silakan. Terima kasih, Dino. Selamat sore pemirsa. Sore malam hari dan merekam langsung di kawasan Jakarta. Tepat pada momen Jakarta dan tahun baru kali ini mulai berlokasi semua kedatangan dari berbagai daerah. Dan memang kondisi yang setelah datang ke Jakarta sudah sampai ini membuat Jakarta Viral komunikasi yang Indonesia itu Jakarta. Yang Jakarta langsung suasana terkini di kawasan mau berjalan tepat di Jakarta dan yang memang selama momen berjalan dan tahun ini lalu menghibur para wisatawan yang berkumpul selama ini. Hari ini malam ini adalah yang biasa dilakukan dan kemudian untuk masuk dan dilakukan yang nantinya dibuat menolak bisa untuk Ya, baik Gali, walaupun tadi audionya sedikit samar, tapi kalau kita lihat dari visual memang Malioboro luar biasa ramainya, jadi salah satu spot untuk berwisata di Pulau Jawa. Terima kasih Gali dari Malioboro dan juga Yuwono dari Lembang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat dipadati ribuan pengunjung Sabtu siang. Salah satunya objek wisata The Great Asia Afrika yang masih menjadi primadona masyarakat. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat meningkat signifikan dibanding hari biasa pada Sabtu siang. Kendaraan yang melintas menuju Lembang didominasi mobil pribadi dari luar kota. Kawasan wisata Lembang masih menjadi primadona masyarakat menghabiskan waktu libur Natal bersama keluarga dan kerabat. Beragam destinasi wisata ditawarkan dan menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya objek wisata The Great Asia Afrika yang diserbu warga. Pengunjung membludak dari loket masuk hingga ke dalam lokasi wisata yang rata-rata didominasi pengunjung dari luar kota. Lembang ini tujuannya pertama karena Lembang itu penuh dengan destinasi wisata yang bagus-bagus. Yang kedua, pokoknya berbeda lah dari yang lain, tempat-tempatnya juga sejuk, panorama alamnya yang sangat indah, gitu ya Pak ya. Ramai sekali, ada 2 bis. Dari mana itu? Dari Jambi. Kenapa dipilihnya Lembang dan Bandung untuk wisata kali ini, Bu? Wisatanya mantap-mantap, keren. Rencana mau kemana aja, Bu? Habis ini mau ke Jogja, Ke Jogja udah. Bromo, Bali. Bali itu mau keliling, Bu? Keliling kami 5 kota. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata Bandung Lembang akan terus berlangsung hingga pekan depan seiring tingginya minat masyarakat berlibur di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Ya, kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau ramai lancar, tercatat jutaan kendaraan meninggalkan Jabodetabek hingga hari ini. Ya, hari ini Jakarta terlihat lenggang di beberapa wilayah meski akan ada event Jakarta Light Festival 2025 di beberapa titik kota Jakarta. Hingga sore ini kawasan yang mengadakan event tersebut masih terlihat ramai, lancar. Namun demikian bagi pengendara diharapkan selalu mematuhi rambu dan arahan petugas yang ada di lapangan. Langsung kita memantau suasana Jakarta Light Festival yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Anissa, seperti apa kemeriahan Jakarta Light Festival? Silakan. Ya, semarak kemeriahan dari perayaan Natal ini masih dirasakan sampai di hari ini, yaitu di tempat saya melaporkan, yakni di sekitaran Bundaran HI. Banyak sekali instalasi-instalasi dengan pernak-pernik Natal, kemudian ada banyak lampu-lampu cahaya berkilau, berwarna-warni, termasuk ada videotron yang ditayangkan begitu. Ini bertemakan Natal juga. Di sini banyak wisatawan yang datang tidak hanya dari dalam kota saja, melainkan dari luar daerah bersuah foto bersama pasangan, bersama keluarga. Dan yang menarik perhatian saya, ini merupakan instalasi yang berbentuk
kado Natal ini menjadi ikon yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang datang. Nah, sekarang nih saya akan coba Juno berbincang. Sepertinya ini wisatawan dari Papua, betul atau tidak? Saya akan buktikan. Selamat malam, Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana ini? Saya Pak Yohanes dari Timika, Papua. Wow, dari Timika datang ke Jakarta, ini memang spesial ingin melihat langsung instalasi bertemakan Natal. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi kita liburan dan kita dengar katanya di Bundaran HI ada festival lampu ya. Jadi kita penasaran. Kita juga lihat di TV atau di YouTube katanya ramai sekali di sini. Dan kebetulan ini hari terakhir katanya, jadi kita buru-buru ke sini. Tadi Bapak sudah foto-foto di instalasi yang mana menarik perhatian Bapak? Kalau bisa kita mau foto semua. Iya, karena lampunya bagus-bagus. Sangat mantap ya. Oke, baik. Iya. Selamat menikmati liburannya bersama istri tercinta Bapak. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Yohanes, datang jauh-jauh dari Timika, Papua untuk melihat secara langsung begitu ya instalasi yang ada di kawasan Bundaran HI. Dan memang tidak hanya mengajak pasangan, tapi juga banyak sekali anak-anak di sini diajak untuk menghabiskan waktu libur sekolah, yang mana memang menurut informasi ini merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan Jakarta Light Festival yang akan diselenggarakan sampai nanti di jam 10 malam. Jadi bagi Anda nih yang bingung kira-kira malam minggu ini kemana, langsung saja merapat menghampiri saya, tim iNews Media tentunya bersama juru kamera Ahmad Putra. Ini sedang berkeliling menunjukkan gambar yang menjadi ikonnya. Ini ada boneka salju yang bisa dijadikan spot berfoto bersama keluarga Anda. Selain itu juga ada banyak sekali ornamen-ornamen Natal yang bisa Anda abadikan tentunya untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Nah Juno, kalau dilihat ini semakin malam, ini bisa saya katakan semakin ramai warga ataupun wisatawan datang berkunjung ke kawasan Bundaran HI. Tak hanya untuk sekedar menikmati suasana malam kota Jakarta, melainkan juga mereka di sini bisa mengabadikan momen kebersamaan bersama keluarga. Dan kalau dilihat begitu ya, kalau tadi sore kondisi jalanan ini masih lengang, namun di malam hari ini sudah cukup padat, di mana adanya penumpukan arus lalu lintas yang harus diwaspadai bagi Anda yang ingin menuju ke kawasan Bundaran HI. Demikian Juno, saya kembalikan kepada Anda. Saya mau lanjutkan foto-foto juga di sini ya. Seru sekali, dan hari ini kalau tidak salah memang hari terakhir ya Anissa ya. Selamat bertugas kembali Anissa langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang merupakan mahasiswa jurusan teknologi informasi di salah satu kampus swasta Jakarta ini nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasih. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan teknologi informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan email berantai berisi ancaman bom dikirim ke 10 sekolah di Depok atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesannya, pengirim email mengaku tidak puas terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob sampai dikerahkan untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk pastikan tidak ada bom di sekolah-sekolah yang mendapat ancaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky,
iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi tegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Kira-kira siapa pada yang ketiga itu meskipun nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas